Halo Kenrich, halo Kenrich, Halo Mister, sehat Kenrich, sehat, sehat? sehat ya. Kita tunggu 2 menit lagi ya Kenrich ya. Kita tunggu 2 menit lagi, tunggu teman-teman yang lain. Nanti kalau 2 menit lagi masih belum pada hadir, nanti kita langsung mulai kelas kita hari ini, oke? Kenrich, ngapain aja hari ini? Kegiatannya apa hari ini yang apa aja? Gak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Sekolah nggak? Sekolah tapi biasa aja. Sekolah tapi biasa aja. Nggak ada yang seru di sekolah. Biasa aja. Hah? Gak ada. Eh, Udah makan malam belum? Udah Kenrich? barusan tadi. Udah. Oke. Kita tunggu 1 menit lagi ya. 1 menit lagi nanti kita mulai kelasnya. Oke, Kendrick, kita mulai aja ya kelas kita hari ini. Oke, terima kasih kakak ucapkan untuk Kendrick ya yang sudah hadir di kelas hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan ya kursus Artificial Intelligence kita. Hari ini kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya di modul ke-7, pelajaran kedua ya. Hari ini judulnya adalah fitur-fitur dalam pembuatan objek 3 dimensi. Ya, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kakak, oke, kita share screen dulu ya. Kita share screen dulu. Sebentar. Oke, share screen kakak kelihatan? Kenrich? Kelihatan ya? Oke. Hari ini kita akan masuk ke modul ke-7, pelajaran kedua. Ya, judulnya hari ini adalah fitur-fitur dalam pembuatan objek 3 dimensi. Ya. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita akan review ya tentang apa yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Ya, nih. Kita akan bahas tentang model 3 dimensi. Nah, apa itu model 3 dimensi dan apa saja yang termasuk di dalam model 3 dimensi? Apa aja itu kira-kira Cambridge? Apa itu model 3 dimensi dan apa aja yang masuk ke dalam model 3 dimensi? Apa kira-kira Cambridge? Hmm? Apa itu model 3 dimensi? Cambridge? Hah? Ingat nggak? Hah? Apa itu model 3 dimensi? Ingat kan, Rich? Oke ya. Model 3 dimensi itulah objek 3 dimensi virtual. Ya. Ini mana objeknya ini ya.
memiliki dimensi X, Y, dan Z ya, panjang, lebar, dan tinggi ya. Nah, nih, sebuah model tiga dimensi terdiri atas titik, garis, dan bidang ya. Ini ada titik, setelah itu ada garis dan ada bidang ya. Nih, seperti itu. Nah, selanjutnya apa saja tahapan dalam proses pembuatan model tiga dimensi? Apa saja kira-kira, Cambridge? Ingat nggak? Hah? Apa saja tahapan dalam proses pembuatan model tiga dimensi? Ingat, Cambridge? Ya. Tahapan dalam proses pembuatan model tiga dimensi apa aja? Nih, kita yang pertama membuat bentuk model, ya, itu namanya pemodelan. Ya, jadi ketika kita membuat model tiga dimensi, kita kita bentuk dulu, ya, kita modelkan dulu, ya, si bentuknya apa, si model tiga dimensinya ini kita mau buat seperti apa, ya. Nah, setelah kita buat, ya, bentuk modelnya, baru selanjutnya kita tambahkan material dan tekstur. Ya, setelah kita buat bentuknya, baru kita tentukan materialnya apa, teksturnya apa. Ya, misalnya material dari apa? Plastik, terus apa? Kaca, besi, ya. Nah, terus teksturnya, ya gimana teksturnya? Lembut, kasar, gitu ya. Halus, ya. Baru yang terakhir, kita atur tampilan visual akhir dari modelnya. Baru setelah itu di rendering. Kita tentukan pencahayaannya, ya, posisinya dan lain-lain. Ya, selanjutnya, ya, itu tadi kita bahas tentang model tiga dimensi. Selanjutnya kita akan bahas tentang diskusi tantangan dalam pembuatan model tiga dimensi. Ya, minggu kemarin kan kita coba buat model tiga dimensi. Kemarin Kendrick coba nggak buat model tiga dimensinya? Hmm? Kemarin Kendrick masuk nggak? Masuk, udah Masuk. nyoba. Udah nyoba? Bikin apa kemarin? Yang bikin mobil sama pohon. Ah, bikin mobil sama pohon ya. Nah kemarin, oh ini ada Ata nih. Halo Ata. Halo, Sehat Ata? set. Sehat ya. Nih. Nah, kemarin buat mobil dan pohon, kira-kira Kenrich kemarin untuk buat satu mobil itu butuh waktu berapa lama? Dan butuh bentuk model apa aja kemarin untuk buat mobil dan pohon? Berapa lama buatnya? Atta, Kayaknya 20 menitan. 20 menit. Kenapa 20 menit? Kenapa butuh waktu 20 menit? Alasannya apa? Karena susah gerak-gerakinnya sama lupa beberapa tombolnya gitu. Ya, pembiasaan ya, pembiasaan penggunaan tombolnya ya. Nah, terus hasilnya sesuai nggak kemarin? Mobil dan pohon yang diinginkan. Sesuai, Sesuai. sesuai. Oke. Nah, terus kemarin kan kakak ini juga kakak minta juga untuk ganti warnanya. Bisa nggak kemarin? Rian Rich, Hatta, ganti warna modelnya. Hmm? Bisa, bisa. Saya. Jadi di materi di pelajaran yang terakhir kemarin kita mencoba membuat model tiga dimensi di Blender ya. Kita buat aset untuk game. Nah, ketika kita bekerja dengan bentuk primitif ya, seperti yang kita lakukan di minggu kemarin, kita gunakan bentuk-bentuk yang ada, ya lingkaran, kotak dan lain-lain, ya. Ketika kita hanya bekerja dengan bentuk primitif itu mungkin untuk membuat hasil yang ingin kita capai, ya. Misalnya kita mau buat mobil kemarin, gitu ya. Kita mau buat mobilnya tuh bentuknya mobil yang bagus gitu ya. Nah, itu mungkin agak sulit dan lama, ya. Kenapa? Karena kita harus bisa menguasai tools-tools yang ada di Blender yang
lebih apa ya? Tingkat lanjut penggunaan toolsnya ya. Nah, kalau misalnya kita pembelajaran kita kita membahas tools tingkat lanjut itu di dalam kursus AI ini ya, itu mungkin mustahil ya. Karena apa? Mungkin butuh waktu yang lama ya. Jadi, untuk membuat model tiga dimensinya ya, kita untuk mempermudahnya dan mempercepatnya kita menggunakan jaringan saraf buatan ya. Nih, misalnya kan di awal tadi kan kemarin kita buat model kapal misalnya seperti ini di kiri. Nah, terus model tiga tiga 3D finalnya kita pengen yang di seperti sebelah kanan, ya. Nah, mungkin kan kalau misalnya kita gunakan Blender butuh waktu yang lama. Nah, untuk mempercepatnya, untuk membantu kita menggunakan jaringan saraf buatan, ya. Nah, hari ini kita akan membahas untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan model tiga dimensi bekerja. Selanjutnya kita akan mempelajari cara menggunakan Meshi ya untuk membuat model tiga dimensi dan tekstur ya. Oh, ini ada Kahfi. Halo Kahfi, sehat Kahfi? Ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana proses pembuatan model tiga dimensi bekerja dan mempelajari cara menggunakan Meshi untuk membuat model tiga dimensi dan tekstur. Meshi ini apa? Nanti kita bahas. Oke? Nah, yang pertama kita akan bahas dulu cara menghasilkan model tiga dimensi. Nah, adik-adik ada ingat tentang model difusi di materi sebelumnya ketika kita bahas tentang pembuatan gambar dengan jaringan saraf buatan. Ada yang ingat model difusi? Kavi, Kenrich, Atta? Hah? Apa itu model difusi? Ya, kita pernah bahas ini. Ya, kita waktu itu ada bahas tentang DAL-E. Ya, nah DAL-E ini adalah sebuah model difusi yang mana untuk menghasilkan sebuah gambar, ya, dia menghasilkan apa ya titik-titik, gitu ya. Titik-titik ini dihasilkan dulu titik-titik acak, ya. Baru setelah itu nanti dia akan periksa gambarnya mirip nggak, ya. Nanti itu ada pengecekan beberapa kali, ya, sampai gambarnya sudah mendekati mirip, ya. Setelah gambarnya sudah mendekati mirip, mirip, baru nanti di akhir ada proses peningkatan kualitas gambarnya, sehingga di akhir jadi sebuah gambar yang dihasilkan oleh jaringan saraf buatan, ya. Nah, ini termasuk ke dalam model difusi, ya. Nah, bagaimana model tiga dimensi suatu objek bisa dibuat ulang dari satu gambar saja, ya? Nah, kira-kira bagaimana caranya? Sebuah model tiga dimensi dibuat dari sebuah gambar, ya. Nah, kita coba belajar ya dari seorang seniman, ya. Bagaimana seorang seniman itu bisa mengamati objeknya ketika dia membuat gambar, ya. Nih, pasti kan seniman itu ketika seniman yang zaman dulu tuh ya, kan pasti ada objek contoh yang ada di depannya. Nah, dia pasti mengamati gambarnya dulu, baru setelah itu nanti dia bisa membuat gambar yang kelihatannya mungkin bentuknya seperti bentuk aslinya, ya. Nah, contoh nih ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, adik-adik perhatikan, di sini ada kubus, ya. Nah, kira-kira apa warna kubusnya dan seberapa terang warnanya? Apa warna kubusnya nih kira-kira? Atta, Kenrich, Kavi, ada yang tahu nih warna apa? Hah? Kavi, Atta, Kenrich, Coklat. warna coklat ya. Nah, ini warnanya coklat ya, warna dus biasa. Ya. Nah, kita perlu mengetahui kecerahan warna objek seolah-olah objek tersebut tidak diterangi cahaya. Ya, nah di sini kubus itu berwarna coklat kekuningan. Ya, terus tingkat kecerahannya rendah. Ya, nih kalau warna heksanya ini ya, apa namanya pagar C69E6F. Nah, tingkat kecerahannya itu ada di 37,61%. Ya. Nah, di bagian mana bentuk kubus tersebut melengkung dan bagaimana hal itu dapat ditentukan secara visual?
Adik tahu nggak? Kira-kira di bagian mana dia melengkung? Cahayanya ya. Cahayanya di bagian mana dia melengkung secara visual? Ini tahu? Ya. Ini kalau kita lihat dari gambarnya, sumber cahayanya itu kan, kalau kita lihat itu ada di sebelah kiri ya. Nih, sumber cahayanya itu ada di sebelah kiri. Nah, di area tempat bentuknya melengkung, ya, nih ya, di area tempat bentuk melengkung itu kan dari sumber cahayanya, kedalaman nada warna berubah. Artinya kecerahan warnanya juga berubah, ya. Nah, nada atau luminositas suatu warna bergantung pada sudut di mana cahaya menyinari permukaan objek, ya. Semakin tinggi atau semakin tajam sudutnya, semakin gelap permukaannya, ya. Nih, kalau sudutnya semakin tajam, itu dia permukaannya semakin gelap. Nah, bagaimana kita bisa menentukan secara visual bahwa material kubus tersebut bukan logam ataupun kaca? Kira-kira adik-adik, gimana kita tahu material dari kubusnya ini bukan logam atau kaca? Apa tandanya? Dari mana kita bisa melihat atau menilai ini tuh bukan kaca? Kira-kira dari mana? Kenrich? Atta? Kahfi? Hmm? Ada yang tahu? Dari kaca atau dari bentuknya atau dari teksturnya. Dari teksturnya ya. Bentuknya, kalau bentuknya mungkin kita nggak tahu ya itu materialnya. Ya, kalau bentuknya itu kan bentuknya kubus. Tapi kalau dari teksturnya kita bisa lihat benar Kavi ya. Untuk tahu ya bahwa material kubus tersebut bukan logam ataupun kaca, ya, kita lihat dari teksturnya, ya, atau kepadatan kubusnya, ya. Cahaya itu tidak mantul pada permukaan kubus, ya, karena kepadatan optik warnanya tinggi, ya. Nih, kepadatan optik warna itu bergantung pada kekasaran dan sifat logam objek, ya. Itu tekstur, ya. Karena ini teksturnya apa ya? Kasar, ya, tidak halus, maka cahayanya tidak memantul, ya. Nah, kalau cahayanya tidak memantul berarti ini bukan kaca ataupun logam, ya. Seperti itu. Nah, data tentang kecerahan, kedalaman, dan kepadatan warna itu membantu merekreasi objek nyata, ya. Ketika kita tahu kecerahannya bagaimana, kedalaman bagaimana, kepadatan warnanya bagaimana, itu bisa membantu kita merekreasi objek nyata, membuat ulang objeknya, ya. Nih, misal dengan menganalisis kecerahan, kedalaman dan kepadatan warna dalam gambar pensil kubus, kita dapat memahami bentuk dan material kubus aslinya, ya. Jaringan saraf juga bisa melakukan itu, ya. Ini kalau kita lihat dari gambar pensil ini ya, kan itu kelihatan ya kepadatan warnanya, ya. Terus cahayanya kira-kira di objeknya bagaimana, ya. Nah, ketika kita tahu materialnya, nah kita juga pasti bisa menggambarkan, wah ini bentuk aslinya seperti ini, ya. Nah, jaringan saraf juga bisa melakukan itu, ya. Dia juga bisa merekreasi objek nyata dengan informasi tentang kecerahan, kedalaman, dan kepadatan warna, ya. Nih, jaringan saraf nerve membantu komputer mengenali bentuk dan material suatu objek. Ya, jadi jaringan saraf nerve ini nanti dia mengirimkan sinar cahaya melalui setiap piksel gambar dari berbagai sudut, lalu menganalisis kecerahan warna, kedalaman dan kepadatan piksel tersebut. Ya nih, jadi di awal cahayanya diarahkan melalui setiap piksel pada sudut yang berbeda. Baru setelah itu dia nanti akan mendapatkan data tentang kepadatan dan kecerahan warna. Nah, data tentang kepadatan dan kecerahan warna itu nanti dia dengan data itu dia bisa mengetahui objek material, ya, dari objek tersebut. Ketik- Ketika dia memiliki data tentang kepadatan dan kecerahan warna. Ketika dia memperoleh data tentang kedalaman warna, nah dia bisa tahu bentuk objeknya, ya. Jadi dengan kepadatan dan kecerahan warna, ya, dia bisa tahu
material objeknya apa. Terus ketika dia punya data tentang kedalaman warna, dia bisa tahu bentuk objeknya seperti apa. Ya. Nih. Nah, metode tercepat untuk menghasilkan objek tiga dimensi itu adalah dengan menggabungkan model difusi untuk menghasilkan citra dua dimensi dan jaringan saraf nerve. Ya. Jadi pertama gambar dibuat berdasarkan teks, kemudian baru dibuat model tiga dimensinya. Ya, tapi kualitas model tiga dimensi yang dihasilkan melalui metode itu, ya, metode difusi dan jaringan saraf nerve itu belum optimal. Ya, ini ada contohnya. Ya, nah, metode dengan kualitas tertinggi untuk menghasilkan objek tiga dimensi itu adalah dengan menggunakan model difusi yang dilatih pada kumpulan model tiga dimensi. Ya, tapi proses pembuatannya butuh waktu yang lama. Ya, nah, saat ini jaringan saraf ya dari layanan Messi ya itu dia menggabungkan fitur-fitur terbaik terbaik dari kedua metode tersebut dari metode difusi dan jaringan saraf jaringan saraf nerve ya. Nah, nanti di sana kita akan menghasilkan model tiga dimensi kita hari ini ya dengan menggunakan layanan Messi ya. Nah, Messi ini jadi dia menggabungkan metode yang didasarkan pada model difusi untuk menghasilkan objek tiga dimensinya ya. Terus untuk dari gambarnya itu dia akan menggunakan metode jaringan saraf nerve ya dan model difusi untuk menghasilkan citra di dua dimensi ya. Jadi Messi menggabungkan itu. Nah, keunggulan dari Messi ini ya dia bisa memahami perintah dengan berbagai bahasa ya. Jadi ketika kita membuat prompt dengan bahasa Indonesia, dia bisa paham itu. Terus prosesnya memakan waktu paling sekitar 5 menit per model tiga dimensi. Ya, itu tergolong cepat. Terus model ini bisa menghasilkan model tiga dimensi berdasarkan teks atau gambar. Ya, dalam berbagai gaya. Jadi dengan kita memberikan teks prompt atau mungkin kita berikan contoh gambar, nanti dia bisa menghasilkan model tiga dimensi. Dapat menghasilkan tekstur berdasarkan deskripsi teks. Ya. Setelah ada model tiga dimensinya, nanti dia bisa memberikan tekstur untuk modelnya berdasarkan deskripsi teks. Ya. Nah, itu keunggulan dari layanan Messi. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa itu Messi. Ya. Nih. Nah, Messi itu adalah AI, ya, jaringan saraf buatan yang digunakan untuk membuat model tiga dimensi. Ya. Nah, jadi kita nanti hari ini akan mencoba menggunakan Messi. Ya. Nih, websitenya kalau ada di klik ya, nih messi.ai. Kita baca zoomnya. Nah, dari silakan dicoba dibuka ya websitenya messi.ai ya. Nih, nanti ada di klik daftar ya. Nanti ada di klik daftar ya. Start to free, baru setelah itu continue pakai email ya. Nah, ketika ada di klik continue nanti akan ada email masuk ya. Itu isinya adalah kode verifikasi. Nah, nanti ada diambil kode verifikasinya, inputkan dia ada di dalam website Messi-nya. Nah, baru setelah itu nanti akan ada mengisi survei ya. Dari nanti pilih aja itu student, baru setelah itu klik next, baru setelah itu pilih education training, baru selanjutnya klik next, baru yang ketiga klik only me, klik next, baru yang keempat klik aja Google, baru setelah itu klik submit. Ya. Nah, di Messi ya ini karena aplikasi website sama seperti website-website AI yang sebelumnya kita gunakan, dia ketika kita mendaftar pertama itu paketnya gratis ya. Nah, kalau di paket gratis ini kita diberi 100 koin ya per bulan. Nah, dengan 100 koin ini kita bisa menggenerasi model 3D dan memberikan tekstur pada model tiga dimensi. Tapi ya, untuk membuat atau untuk menggenerate model tiga dimensi dan memberikan teksturnya ini, kita ada harganya. Ya, makanya kalau yang free itu dia diberikan 100 koin per bulan. Nah, untuk menghasilkan generate model tiga dimensi itu harganya 10 koin. Setelah itu untuk memberi tekstur ke model itu harganya 10 koin juga, ya. Nah, jadi karena kita hanya punya 100 koin, maka kita harus mempertimbangkan kita mau buat apa, ya. Jadi kita konsep dulu, adik-adik misalnya adik mau buat apa, baru adik-adik gunakan di Messi, ya. Kalau misalnya adik-adik asal ini aja nanti koinnya habis, ya.
Jadi kalau ini kan per bulan. Nah, nanti mungkin kalau ada mau coba lagi harus nunggu lagi di bulan depan. Ya. Nah, nih. Messi, Messi membuat objek tiga dimensi dari gambar, ya. Nah, gimana caranya membuat objek tiga dimensi dari Messi, ya? Nanti kita masuk login ya, kita coba daftar aja dulu ya. Nah, nih. Adik coba buka websitenya, baru setelah itu klik daftar gratis, ya. Nah, baru setelah itu ada di klik emailnya, adik-adik, ya. Email kakak misalnya aman tarom 7@gmail.com, ya. Adik masukkan email adik, baru adik klik dapatkan kode. Nah, nah, ditunggu. Kalau sudah seperti ini berarti adik buka Gmailnya, ya. Dibuka Gmailnya, baru adik cek kodenya apa yang masuk ke dalam Gmail, ya. Ada dibuka emailnya. Kalau di kakak itu kodenya 406825. Ya, jadi nanti kodenya ada dibuka di email ya. Dia kodenya masuk ke email, ada di copy kodenya. Nah, baru nanti dia lanjut nih, masuk ke sini, ya. Nah, nih. Nah, nanti di sini ada di tinggal isi aja nih. Ya, ada dipilih yang sendiri, ya. Baru setelah itu pilih apa? Pilih ini aja nih, pencetakan tiga dimensi. Baru pilih animasi, ya. Ini bisa dipilih semuanya, ya. Karakter perlengkapan. Kalau lainnya ada bisa ketik. Baru setelah itu klik lanjutkan. Terus gaya tiga dimensinya ada di bisa pilih realistis. Iya mana? Cuman sekali ya. Oh, cuman satu, ya. Ada yang mau mana ya? Realistis, fantasi, kartun, atau ilmu fiksi. Ini cuma bisa pilih satu ya. Kalau pilih realistis, lainnya nanti bisa diklik, ya. Cuman bisa pilih satu. Terus, nih ada di mendengarkan tentang Messi dari mana. Ada di bisa pilih Google aja, ya. Nah, nih, ya. Nanti dia akan arahkan ke awal itu ke ini nih, ya. Ke apa namanya nih? Plan, ya. Nah, kita lewatin aja, ya. Ini diklik X saja. Nah, baru setelah itu kita lanjut, ya. Ini klik maybe later aja. Nah, ini kan kita dapat ada 100 koin ya. Kalau di kado ini ada apa nih? Ya, tuh. Ada berapa informasi, ada notifikasi juga, ini notifikasi promo, ya. Nah, di sini kita pilih ruang kerja, ya. Nah, kita bisa pilih nih, ya, mau yang mana? Gambar menjadi tiga dimensi, teks menjadi tiga dimensi, teks ke gambar, ya. Nah, kita coba pilih yang gambar menjadi tiga dimensi, ya. Nah, ada di klik loading. Nah, iya, ya, tuh. Dan nanti ada bisa pilih nih, berdasarkan survei Anda, berikut adalah beberapa contoh untuk Anda. Klik salah satu untuk memulai generasi pertama. Ini nanti akan ada contohnya. Lewati aja, ya. Nah, nanti kita di sini nih bisa tambahkan gambar, ya, atau teks, ya. Gambar atau teks. Kalau teks nanti, nah kita klik promptnya. Terus kita kalau gambar, kita klik gambar di sini, ya. Ada di misalnya punya gambar apa? Untuk mau di apa? Di model tiga dimensikan. Tapi ya, gambar yang bisa digunakan itu adalah gambar yang gambarnya itu dia fokus ngadap ke depan dan backgroundnya itu nggak ada tulisan, ya, bersih, backgroundnya bersih. Nah, kalau misalnya kayak gini nih gambar anjing, gambar kucing, ini kan backgroundnya nggak bersih ya. Nah, itu nggak bisa. Kakak ada gambar apa ya? Nggak ada sih. Oh, ini ada nih, gambar tahu. Kita coba ya. Kita coba gambar tahu. Nih, karena ini backgroundnya ini ya, backgroundnya bersih. Nah, ini gambar tahu, contoh ya. Nah, ini, yellow blocks. Dia taunya yellow blocks, padahal itu tahu. Ya. Nah, nah ini dia 1 menit. Oh, ternyata hasil apa harganya 20 koin ya untuk nge-generate satu ini. Kalau teks sama juga ya, 20 koin. Apa lagi? Kita coba satu.
Ya, nih dari gambar. Nah, adik nanti bisa pilih gambar apa aja bebas ya. Nah, nanti kita pilih ya, standar atau low polygon ya. Tapi rata-rata ini semuanya harus berbayar. Jadi langsung aja ya. Tambahkan gambar baru klik menghasilkan. Nah, kita tunggu ya. Nah, nanti di sini nih ya. Dia menghasilkannya di sini. Kita tunggu. Ini notifikasi apa? Congratulations, you have unlocked a new achievement. Tuh ya, sekali kita generate nanti berkurang koinnya 20. Ya, karena sekali generate harganya 20 tuh. Kita tunggu ya. Adik bisa sambil coba ya. Adik bisa klik buka buka websitenya. Sambil coba sambil daftar. Ya perkiraannya tadi 5 menit ya. Nah, ini sambil kita tunggu kita lanjut dulu ke materi ininya. Ya. Tuh, nanti nah, adik bisa kepilih image to 3D. Nah, baru tadi tuh seperti yang kakak contohkan. Tambahin gambarnya baru kasih nama modelnya. Ya. Nah, baru setelah itu nanti kita klik tombol generate baru ditunggu 5 menit. Ya. Nah, nanti hasilnya ya nanti muncul di sini. Ya. Di awal dia akan hasilkan 4 model. Ya, 4 draft model. Ya. 4 draft awal. Nah, nanti dari 4 draft awal ini ada adik-adik boleh pilih yang mana yang ada dipilih. Ya. Setelah dipilih, ya, kita klik confirm, ya, konfirmasi. Nanti setelah itu kita bisa tambahkan tekstur. Ya, nih. Kalau sudah ada adik klik konfirmasi, nanti modelnya itu akan muncul seperti ini. Nanti kita bisa klik putar modelnya, ya. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama ada adik buat dulu modelnya. Nah, nih. Nah, tuh. Jadi kayak gini ya. Ya, nih. Aneh ya. Tuh. Oh, dia tahu sampai ke bawah-bawahnya nih. Ya. Ini tahu gambar tahu itu ya. Ada adik bisa coba gambar yang lain misalnya. Ya. Tapi nanti apa namanya? Setiap sekali generate itu nanti dia koinnya 20 ya. Nah, nih nanti adik-adik kalau misalnya sudah di generate ya. Nanti ini di screenshot ya hasil generate-nya. Ini kan contohnya kakak tahu ya. Nih adik-adik kalau misalnya mau lihat di kelilingnya kiri kanannya tuh. Adik-adik bisa klik kiri baru setelah itu diputar-putar ya. Nah, kalau sudah seperti ini adik-adik klik ini ya. Klik screenshot ya, di screenshot gambarnya. Screen kita geser dulu. Bisa digeser nggak? Ini ya, nih ya. Ini bisa di zoom juga nih tuh untuk melihat si tahunya ya. Tuh kayaknya dia mirip tuh pas gitu ya. Tekstur dan lain-lainnya sesuai ya. Nah, ada nih kalau bisa jangan gambar tahu ya. Nanti gambarnya apa kayak animasi atau gambar orang. Karena nanti kita akan coba buat dia bergerak ya. Nih kalau misalnya adik sudah buat modelnya, adik screenshot ya. Nih di screenshot tampilan hasil dari modelnya. Kalau sudah di screenshot, adik-adik ke website Algonova ya. Hasil screenshotannya tadi diupload ya di nomor 25 ya, di nomor 1. Nah, adik-adik silakan jawab soalnya dulu. Ya, di sini soalnya ada 5 soal ya. Dari apa sebuah model 3D disusun? Dari titik, garis, dan bidang. Ya, dari jawab dulu soalnya. Nomor 2. Metode pembuatan model tinggi manakah yang dianggap paling cepat? Nah, dari mana? Mode yang mana yang paling cepat? Ya, yang paling cepat model difusi yang dilatih dengan objek 3D ya. Bukan. Nah, ini ya. Jaringan nerve dan difusi. Itu yang paling cepat. Nomor 3, ya. Metode pembuatan model 3D manakah yang menghasilkan kualitas terbaik namun memerlukan waktu yang lama? Ya, itu menggunakan ini ya, kayak Blender. Bukan. Oh, ini nih, difusi yang dilatih dengan 3D. Itu yang paling lama. Terus nomor 4 nih, apa ide utama di balik jaringan saraf nerve? Ya,
Analisis warna piksel, gambar berdasarkan cerahan, kedalaman, padatan dari berbagai sudut. Ya. Terus nomor 5. Informasi apa tentang objek 3D yang dapat ditentukan oleh sebuah jaringan sel buatan dari suatu gambar? Dia bisa tentukan bentuk dan material objek. Ya. Nah, baru setelah itu nanti di sini ada materi, ada yang bisa baca lagi. Ya, nih materi tentang Messi. Baru setelah itu di nomor 6 ada di upload screenshot. Ya, screenshot yang tadi ada adik sudah ambil dari pemodelan 3D yang ada di Messi. Ya, dari cari tadi screenshotnya mana? Nih. Nah, nih ya, screenshotnya klik open. Nah, kalau gambarnya sudah diupload, klik checklist hijau. Oke, silakan adik coba dulu buat satu model 3 dimensi. Ya, kakak kasih waktu 10 menit sampai jam 7.50. Silakan adik buat, nanti kakak periksa. Baru nanti setelah itu kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Selanjutnya nanti kita akan coba untuk menambahkan tekstur. Ya, silakan adik. Waktunya 10 menit. Adik coba buat satu model objek dari gambar. Ya, kalau bisa gambarnya apa ya? Orang atau apapun itu ya. Karena nanti kita akan coba buat dia menjadi animasi yang bergerak. Oke, silakan. Sampai jam 7.50. Setelah itu nanti kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kalau ada yang bertanyakan, Kavi, Atta, Kenrich, boleh. Silakan, nanti Kak bantu. Silakan. Jam 7.50 kita lanjut ya.
Sudah ada adik? Oh, ini ada Juan. Halo Juan. Sudah dibuat objeknya? Belum. Ya maaf Kak, tadi saya kebetulan sama les yang lain. Oh ya, Jadi nggak apa-apa ya, Juan. Oke, oke. Ata sudah bisa? Nih Kenri sudah nih udah upload. Noval. Nih ya, Juan. Juan baru hadir ya. Juan, silakan coba. Tadi kita bahas tentang pembuatan model tiga dimensi dengan menggunakan jaringan saraf. Nah, kita coba pembuatannya menggunakan Messi, ya. Nah, jadi Juan coba buka website Messi, ya. Ini kakak kirim lagi ya websitenya di chat Zoom. Mana itu? Coba buka websitenya. Nah, nanti tampilannya seperti ini Juan ya. Kalau di awal itu tampilannya dia seperti ini. Nah, tuh nanti di sini di atas itu ada tombol untuk daftar. Ya, ini karena udah ke login jadi langsung seperti ini ya. Nanti di atas ini ada klik tombol daftar. Nanti Juan daftar. Setelah itu masukin email. Nih ya, di tampilannya kayak gini. Ya, nanti daftar Juan masukin email. Nanti dapat kode di emailnya masukin kodenya. Nah, baru setelah itu nanti isi survei aja. Pilih student, ya, pilih training, baru setelah itu pilih only me, ya. Baru setelah itu pilih aja tahunya dari Google, ya. Nah, di Messi itu kan ada koinnya, koin gratisnya itu 100 per bulan, ya. Nah, untuk generasi model ini tulisannya sini 10, padahal tadi pas dicoba 20, ya. Pemberian tekstur juga nggak tahu tadi, nanti 20 atau 10. Tapi tadi untuk yang generasi model 20. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada Juan mau coba buat model, ya, dipilih modelnya yang mau dibuat apa. Karena kita pakai koin terbatas. Ya. Nah, untuk buat modelnya nanti Juan pilih yang image to 3D. Ya. Pilih yang gambar ketiga dimensi. Baru setelah itu pilih gambarnya. Ya. Gambarnya yang mana? Nah, gambar yang bisa digunakan itu gambarnya yang jelas, yang menghadap ke depan dan backgroundnya nggak ada tag, nggak ada tulisan, nggak ada teks, jadi polos, ya. Baru setelah itu kasih nama modelnya, baru setelah itu diklik generate, ya nih. Contoh nih gambar astronot, ya. Tambahin gambarnya, kasih namanya, baru setelah itu klik generate. Nah, nanti setelah di generate, ya nanti akan ada modelnya nih di sini. Itu nanti ada 4 draft, nanti bisa dipilih, ya baru setelah itu klik confirm, ya. Nah, kalau hasilnya sudah ada, nanti Juan di screenshot hasilnya. Setelah itu diupload ke website Algonova. Ya, di sini. ya oke Kak. Oke, sambil Juan buat ya, kakak lanjut dulu ke materi yang selanjutnya ya. Oke, tadi kan kita sudah coba buat objek tiga dimensinya. Selanjutnya kita lanjut dulu ke materi yang selanjutnya. Nih, fitur pembuatan objek tiga dimensi dari sebuah gambar. Ya, nah untuk menghasilkan model tiga dimensi terbaik, kita gunakan foto objek yang jelas yang diambil dari depan dengan latar belakang putih kalau bisa ya. Terus foto tersebut harus bebas dari tulisan dan detail yang tidak perlu. Ya nih. Jadi yang bagus itu gambarnya yang tadi objeknya satu dalam satu gambar, dia tampak depan. Jadi fotonya tuh lurus, baru setelah itu latar belakangnya polos. Ya. Nah, contoh nih. Sini ada gambar, ada 5 gambar. Kira-kira gambar mana yang tidak cocok? Gambar apa aja yang tidak cocok? Dan gambar apa yang cocok? Kahfi, Atta, Kenrich. Kenrich ada? Oh, nggak ada Kenrich. Mana Kenrich? Juan, kira-kira gambar mana yang tidak cocok? Dari kelima gambar ini. Kahfi, Atta, Juan. Ada yang bisa jawab? Dua. Gambar yang tidak cocok. Gambar dua. Eh, Ada lagi gambar yang mana lagi yang tidak cocok?
Hmm? Ada? Oh nih. Dari 5 gambar ini yang tidak cocok itu ada 4. Yang cocok itu cuma ada satu ya. Yang gambar pertama tuh latar belakang monokrom atau transparan. Nah kalau yang pertama ini kan gambarnya nggak ini ya, nggak satu warna. Terus yang kedua, apalagi yang kedua nih ya, objeknya banyak. Kalau bisa gambar yang ada dalam gambar itu satu objek aja. Terus tidak boleh memiliki tulisan. Ini di gambar ketiga ini ada tulisannya nih. Nah, yang keempat ini bisa. Kenapa? Belakangnya polos, satu objek tanpa tulisan dan objek mengarah ke depan. Nah ini kalau yang nomor 5 dia nggak bisa karena objeknya mengarah ke samping. Ya. Nah, membuat model 3 dimensi. Nah, tadi kita udah coba buat modelnya, ya. Nah, setelah kita coba buat modelnya, nanti kita akan coba memberikan tekstur, ya. Nih, pemberian tekstur ini adalah proses memberikan gambar atau tekstur pada sebuah model 3 dimensi agar terlihat berwarna, detail, dan realistis. Nah, ini Messi ada nih menyediakan toolsnya untuk pemberian tekstur pada model 3 dimensi yang memanfaatkan kecerdasan buatan. Nah, ini tadi. Untuk menambahkan teksturnya nanti adik-adik bisa klik menu tekstur. Nah, untuk memberikan teksturnya kita bisa gunakan prompt, ya, teks atau gambar, ya. Nah, nanti adik-adik bisa ketik teksturnya apa, metal tekstur atau apapun itu, ya. Nah, baru setelah itu tinggal diklik tekstur di bawah, ya. Atau bisa juga digunakan gambar, ya. Nih, gambarnya mau yang gimana teksturnya, nih ya. Nah, nanti pilih image input, klik gambarnya, baru setelah itu klik tekstur, ya. Nah, nanti untuk mengunduh file format FBX-nya, ini untuk mengunduh filenya formatnya FBX ya, karena sifatnya universal. Nanti hasilnya itu bisa kita download, ya, seperti itu. Kita coba, ya. Adik-adik bisa gunakan teks, ya, untuk tekstur. Nah, ini ada menu tekstur, ya. Misalnya kita bisa kasih teks, ya, teksturnya apa? Tadi kan misalnya metal, ya. Nah, ini kalau ini dia cuma 10 ini ya. Kita coba satu-satu ya. Kita coba teks sama kita coba gambar. Metal, glass. Coba kaca ya. Coba glass, tekstur ya. Nah, ini glass tekstur. Kita coba ya. Ini tadi gambar tahu kayak ya. Nanti kita coba gambar yang lain. Kita klik tekstur. Nah, dia kasih teksturnya. Teksturisasi. Waktunya lama ya. Sekitar 60 menitan. 60 menit. 6 menitan. Ya. Nah, dari silakan objek yang tadi ada dibuat, silakan dicoba ditambahkan teksturnya, ya. Nah, nanti kalau sudah ditambahkan tekstur, nanti ada di upload ke yang nomor 2 nih, ya. Di nomor 2 ada di jawab, ya. Apa itu pemberian tekstur? Pemberian tekstur itu apa? Metode untuk penerapan apa nih? Proses penerapan gambar, ya, pada mode 3 dimensi. Itu tekstur. Nomor 2, metode apa yang ditawarkan Messi itu membuat tekstur? Ya, tekstur di Messi itu bisa menggunakan deskripsi atau gambar, ya. Nah, baru setelah itu nanti ada di tambahkan teksturnya, baru nanti gambar apa model 3 dimensi yang sudah diberikan tekstur ada di screenshot, ya. Di screenshot, ya, gunakan teks atau gambar nih kan untuk nambahkan teksturnya. Kita tunggu nih. Ah, ini udah nih. Nah, kita coba lihat gimana hasilnya. Nah, tuh, ya, gini ya. Padahal tadi teksturnya apa tadi? Glass ya. Glass, tapi dia kayak gini nih jadinya. Ini gelas. Ya, tuh. Aneh ya kayaknya. Ada nih kalau bisa gambarnya pilih gambar ini ya, gambar orang mungkin. Ya. Nah, ini hasil dari pemberian tekstur kakak. Nah, kalau misalnya sudah ada hasilnya di screenshotnya ini kayak jadi kayak tahu basi ya. Ya, nanti kalau sudah ada hasilnya di screenshot, upload ke nomor 3. Ya, coba atau apa buat tambahkan tekstur ke model 3 dimensi yang tadi ada sudah buat ya.
Silakan adik coba buat. Waktunya 10 menit ya. Setelah itu nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini kakak coba sambil cari gambar yang lain ya. Nah, gambar. Ini kakak coba cari gambar yang bisa dibuat jadi model 3 dimensi. Gambarnya satu. Ini nih. Menghadap ke depan, warnanya polos. Nah ya. Kak, izin Yuk, bertanya. yuk, gimana? Itu memang nggak bisa di-download kan? Apanya? Modelnya? Model 3 dimensinya? Kavi? Itu kan disuruh untuk bikin store. Oh, nah itu memang nggak bisa di-download ya. Bisa di-download. Cuma nanti format downloadnya itu bukan gambar, ya. Makanya kalau untuk yang upload ke ini, ke mana? Ke Algonova itu hasil screenshotan, ya. Ini kalau yang mau diupload itu nanti bisa ada format Blender, ya. Itu nanti bisa dibukanya di aplikasi Blender, ya. Makanya untuk yang upload ke Algonova itu ah screenshot. Oke. Itu juga kalau mau di-upload kita harus pro Messi-nya. Makanya kenapa di screenshot, ya. Kalau mau download. Kalau download itu harus pro ininya, si Messi-nya. Makanya untuk yang ke upload ke Algonova yang diupload adalah screenshotan. Oke, Kavi. Nah, ini ada gambar di warna putih. Kita coba ya. Tapi dia nggak ada ke belakang. Kita coba cari gambar yang bisa di ini ya. Hmm. Nah, ini nih. Ya, baru bayar. Ada teksnya. Nah, ini. Ya, coba ulang ya. Coba buat model ulang. Harusnya kan gambarnya itu kan gambarnya harusnya ini ya. Wah, latar belakangnya putih. Tapi ini adanya ini. Kita coba ya. Yang astronot ini. Coba. Kira-kira bisa nggak? Mana? Nggak bisa ya? Tidak ada lagi tugas. Oh, ada yang lagi ngantri ya? Atau kita coba. Hmm. Oh, dia cuma bisa sekali ya.
Oh, dia cuma bisa sekali. Oke, coba kakak login. Kita coba ganti email ya. Coba ganti email, daftar. Saya nggak daftar lagi. Daftar. Emailnya apa ya? Sini kakak emailnya ada apa aja nih? Nah, yang ini coba. Di dapatkan kode. Nah, kita coba lihat email. Ada nggak? Oh, udah ada nih. Kodenya Messi. Kita buka. Nih, copy. Kita ke Messi. Paste. Lanjutkan. Nah, berapa nih? Ya, koinnya 0. Oh, tuh 100 ya. Nah, ini sendiri apa nih? Cetakan aja lingkungan. Nah, ini bisa pilih banyak, realistis, Google Google. Nah, ini klik X saja, baru kita ke ruang kerja, gambar menjadi 3D ya. Nah, baru cari gambar tadi. Coba kita gambar si astronot. Open. Nah, kita coba menghasilkan. Oke, bisa nggak? Nah, tuh bisa tuh. Nah, ini lagi loading ya. Menghasilkan. Kita coba yang gambar astronot yang bisa nggak? Nah, ini udah ya. Ini punya kakak nih kan? Nah, nih. Ya, tuh. Nah, nih. Ya. Tuh, dia bisa juga buat untuk yang belakangnya nih ya. Padahal di gambarnya cuma itu aja. Nah, tuh ya. Jadi objeknya, baru setelah itu kita klik tekstur. Ya. Teksturnya apa? Kita coba kasih gambar ini aja ya. Tekstur kita kasih gambar yang itu. Klik tekstur. Tadi kan pakai teks. Nah, ini kita coba pakai gambar. Ya, teksturnya. Masih teksturnya sama ya, kayak buat model agak lama. 80%. Tuh nih ya. Ini modelnya kalau misalnya ada yang mau download ya. Ah, ini ada. Ah, nih. Tuh. Ya.
Jadi ada kasih tekstur itu dari gambar kan dia dapatnya. Nah, tuh ya. Tuh. Ini ada ini kalau misalnya mau download ya, nanti ada bisa klik aja nih download. Nah, pilih ya. Kalau Blender mungkin bentuknya Blend atau pakai FBX ya. Silakan nanti dicoba ya. Modelnya apa format filenya yang mana ya. Oke. Ini kalau udah screenshot ya. Screenshot dari kasih tekstur kan. Di modelnya udah dikasih tekstur udah kita upload ke website Algonova nomor 3 nih ya. Screenshotnya mana? Nih ya. Nah, screenshot, checklist hijau. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita ke materi yang selanjutnya. Ya, materi yang selanjutnya kita akan coba tambahkan animasi ke dalam model yang sudah kita buat. Ya, tadi kita udah buat modelnya, kita tambahkan teksturnya. Nah, ini ada materi tambahan ya. Kita akan coba buat animasinya. Ya, nih. Setelah membuat dan memberi tekstur pada model, kita bisa menggunakan fungsi animasi. Ya, kita bisa menggunakan kita bisa menganimasikan karakter yang menyerupai manusia atau hewan. Ya, nah nih. Messi menggunakan kecerdasan buatan untuk mempermudah pembuatan dan animasi model tiga dimensi. Ya, jadi Messi ini ada library untuk animasinya yang sudah siap dipakai. Misalnya berjalan atau lari atau yang lain. Ya, ada banyak. Nah, nanti kita akan coba ya. Kita akan cek apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat animasi. Ya, nih. Nanti di sini ada di bisa klik pilih animasi ya. Pilih animasi, animate. Baru setelah itu klik rig ya untuk menambahkan animasi ke modelnya. Setelah diklik rig, nah nanti kita pilih kita mau yang mana ya. Kita karakternya ya, entah itu humanoid atau itu quadruped ya. Quadruped itu untuk hewan ya. Kalau humanoid itu untuk manusia. Nah, baru setelah itu nanti kita sesuaikan orientasi model dan titik riggingnya ya pada bagian-bagian yang sesuai. Nanti ada titik untuk tangan, terus apa nih? Siku, ya, lengan, kepala, perut, ya, lutut dan kaki. Ya, dan perut tuh, apa nih? Ini bukan kepala. Dagu, ya. Nah, nanti kita sesuaikan titik-titiknya. Nah, apa itu ridging? Ridging itu adalah proses pembuatan kerangka di dalam model tiga dimensi yang memungkinkan model tersebut bergerak dan dianimasikan. Ya, nah titik ridging ini adalah titik-titik kunci dalam model tiga dimensi yang mewakili kerangka karakter. Ya, jadi nanti titik-titik ini diletakkan pada titik lipatan seperti sendi, ya, untuk menciptakan gerakan yang realistik dengan menggerakkan atau memutar titik-titik tersebut. Ya, nah nanti setelah kita tentukan titiknya, nah baru dicoba. Ya, kalau misalnya ternyata tidak sesuai, ya, nih ternyata geraknya aneh kayak gini, nah ada nanti coba proses ulang untuk riggingnya. Ya, nah nih tambahkan animasi, baru setelah itu klik add. Oke, nah pilih animasinya nih. Ya, running. Ya baru nanti kita coba ya mana tadi nah nih ya nah kita coba klik animate menghidupkan di sini ya tulisannya bahasa ini nah nih baru setelah itu kita klik rigging ya kita klik rignya kita rigging ini tujuannya untuk memberikan titiknya nah ini bisa nih apa tuh katanya adaptif ya kalau adaptif harus bayar coba oh nih quartet mana nggak bisa ya menghidupkan rigging atau nggak bisa nih gambarnya kakak kurang ini kayaknya jumlah polinya lebih dari 300.000 mohon diremehkan sebelum melakukan pemasangan coba kita remesh ya konfirmasi di remeshing
Nah, dari coba model yang ada di tadi sudah buat, coba ditambahkan animasinya. Kita tunggu ya, masih 20%, 32%. Ada coba ya, tambahkan teksturnya tadi, baru setelah itu coba di tambah rigging. Kalau misalnya dia minta untuk di remesh, coba di remesh saja ya. Ini pilih yang default aja, baru setelah itu klik konfirmasi. Ini yang kakak lagi remeshing. Nah, ini udah di remesh, kita coba klik. Sebenarnya sama aja ya. Cuman kalau ini kita coba animate, ya, menghidupkan. Terus kita coba klik rig, bisa nggak di rigging? Kita klik rig, nih ya, nih bisa di rigging kan? Nah, kita pilih yang manusia. Klik selanjutnya, nah baru setelah itu kita tentukan titiknya, ya. Ini klik selanjutnya aja. Nah, baru kita tentukan titiknya nih, ya. Nih dagunya di situ, ya. Ini pergelangan tangannya di sini, yang A, ini yang B. Nih. Oh, dia nggak ini ya. Yang harusnya kita cari gambar yang rata sih ya. Jadi kiri kanan sama posisinya. Tapi kayaknya ini udah pas lah ya. Nah, ada deh nanti kalau misalnya posisi yang nggak pas, nanti ada bisa bisa atur. Baru setelah itu klik konfirmasi. Ya. Kita tunggu. Si loading. Berapa persen? 90%. Nah, nih. Ya. Nah, jadi gitu ya. Tuh, karena gambarnya dia lengket ya. Makanya tadi kalau bisa gambarnya yang ini kan karena tangannya pendek tadi ya. Tapi ini udah kelihatan dia seperti jalan ya. Ya. Tuh. Atau bisa yang lain. Misalnya apa? Berlari cepat. Coba klik tambah. Nah, ini gambarnya kayak gini ya. Jadi aneh tuh. Jadi ketarik ini ya. Karena gambar astronot kakak tangannya pendek nih. Jadi ketarik. Coba cari yang lain ya. Tuh berlari cepat kakak coba ya. Nah, klik ke pratinjau. Nah, kalau sudah ditambahkan nanti bisa diklik. Tuh lari deh ya. Nah, ya. Ada nih kalau bisa cari gambarnya yang ini ya, yang bagus. Bentuk tangannya proporsional. Ya, ini kalau kayak gini tuh jadinya kayak gini aneh ya. Atau mau yang lain misalnya apa nih? Terampilan atau apa ya? Ini keterampilan satu misalnya ya. Dengan lari ya. Nah, kalau sudah nanti bisa dicoba screenshot ya. Kita coba tambahkan keterampilan. Hasilnya gimana tuh? Nah, nih udah klik ke pratinjau. Coba gimana tuh dia jadinya?
Nah, itu ya. Tuh, jadi kayak gitu ya. Karena bentuk badannya nggak ini ya, nggak ini si gambar astronot kakak ini. Jadi aneh sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya gambarnya sesuai ya, sesuai dengan gambar bentuk manusia tuh, nanti hasilnya bisa bagus kayak gini tuh. Nih, gerakan-gerakannya tuh. Coba gambar apa ya? Muncul gerakan apa lagi? Serangan tuh. Ini ada banyak ya library-nya. Nah, kalau yang di sini nih dia berbayar ya. 11 menganggur, 12 nganggur, malas, tidak aktif ya. Ini berbayar. Yang gratis ini sampai ke bawah nih. Tarian boom, serangan kombinasi ya. Ini perempuan, perempuan berjalan. Ada apa lagi? Muncul, nganggur. Coba yang nganggur, nganggur gimana nganggur? Coba nih, coba ditambahkan. Nah, itu apa tuh? Nganggur. Nganggur jadi kayak gini ya. Ya, nih kalau misalnya ada di sudah, nih bisa di screenshot ya. Sudah ditambahkan apa nih namanya animasinya. Nah, baru setelah itu tinggal diupload ke website Algonova di nomor 3 ya, pembuatan animasi. Ya, nomor 3 ini ada materinya nanti bisa dibaca ya. Selanjutnya, nah nanti di sini upload aja nih, upload gambarnya, gambar tadi yang sudah di screenshot. Nih, open, checklist hijau, baru setelah itu, nah milih emot. Oke, ya. Jadi hari ini kita sampai di sana. Mencoba membuat model, setelah itu mencoba membuat model menggunakan Messi ya, jaringan saraf buatan. Baru setelah itu setelah dibuat modelnya kita coba tambahkan teksturnya. Setelah kita coba ditambahkan teksturnya, baru setelah itu coba ditambahkan animasinya. Oke, silakan ada ini coba kita masih ada waktu 7 menit lagi. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Nanti jam 20.28 kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba ada silakan diselesaikan sampai yang terakhir. Diupload. Nah, ini yang sudah selesai nih. Kenrich, mantap. Ya, Ata, sudah Ata? Nih, Kahfi sudah sampai yang nomor 2 nih ya, sudah di tekstur. Tinggal yang animasi. Coba. Juan sudah buat model. Nah, coba yang di tekstur dan animasi. Oke. Silakan kita masih ada waktu 7 menit lagi. Silakan ada yang dicoba. Kalau ada yang tanyakan boleh silakan tanyakan nanti kita bantu. Oke. Nanti jam 20.28 kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. 5 menit lagi. Oke. Silakan.
Saya adik Juan, Henrich, Ata, Kahfi, bisa? Oke, Loading terus. loading. Ditunggu aja ya. Mungkin lama dia. Ya, karena tadi pembuatannya kan estimasinya sekitar 6 menit. Kalau mungkin jaringannya kurang ini, mungkin waktunya butuh waktu yang lebih lama. Ditunggu aja. Oke, kita sudah jam 8.30 ya. Kita review dulu ya. Kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang ingat tadi kita udah bahas apa aja? Kahfi, Atta, Kenrich, Juan tadi agak ini ya telatnya masuknya. Ada yang ingat? Ya. Hari ini kita bahas tentang pemodelan tiga dimensi, ya, menggunakan jaringan saraf buatan, ya. Untuk pembuatan model tiga dimensi menggunakan jaringan saraf buatan, ya, lebih cepat menggunakan model difusi dan jaringan saraf buatan, ya. Itu mempermudah dan mempercepat pembuatan model tiga dimensinya. Tadi juga kita mencoba dengan menggunakan Messi, ya. Di Messi kita bisa menggunakan model tiga dimensi dengan menggunakan prompt, teks ataupun dengan gambar, ya. Jadi kita coba, kita buat modelnya, kita tambahkan teksturnya dan yang terakhir tadi kita tambahkan animasinya. Oke. Jadi materi kita hari ini sampai di sini. Adik-adik tadi yang belum selesai, nanti silakan diselesaikan ya. Nanti akan kakak periksa. Oke. Karena waktu kelas kita sudah selesai, materi kita kakak cukupkan sampai di sini. Sebelum kelas ditutup, ada yang bertanyakan? Ata, Kenrich, Kahfi, Juan, ada yang bertanyakan? Ada adik? Nah, Kak. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada yang bertanyakan, kakak cukupkan materi kelas kita hari ini sampai di sini ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini, Kahfi, Ata, Juan, dan Kenrich ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Iya, baik Kak. Makasih Kita Kak. nggak minggu depan ya, nanti Jumat ya. Ini kemarin kita kelas mengganti. Yang belum selesai nanti diselesaikan, oke? Terima kasih semuanya. Dadah. Baik, baik Kak. Dadah.